wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak, Ibu, yang asal sungguh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh kita pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Rakib Jabari. Bismillah Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mikrofonnya saya pasang sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada kelompok yang sangat benci terhadap peringatan Maulid Nabi dengan 10 alasan. Jadi yang benci kepada acara Maulid Nabi ada 10 alasan, dan kita bantah ke 10-10-nya itu. Siapakah kelompok orang yang sangat benci dengan peringatan Maulid Nabi? Pertama namanya kelompok Abu Lahab. Abu Lahab ini benci dia dengan kelahiran Nabi, tapi pernah dia merasa senang di awal-awal pertama, karena itu Nabi itu termasuk keponakannya. Ya Abu Lahab, keponakanmu lahir. Oh, gembira dia sebentar. Tapi setelah Nabi Muhammad membawa ajaran Islam, tak gembira dia. Jadi dia dapat kekurangan azab besok di akhirat setiap hari Senin. Hari kelahiran Rasulullah dia pernah senang sedikit. Jadi sedangkan Abu Lahab saja dapat keringanan azab karena gembira saat Nabi lahir. Apalagi kita orang yang beriman bergembira dengan hari kelahiran Rasulullah, tentu mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Nah, jadi kelompok yang tidak senang dengan peringatan Maulid Nabi sedikit adalah kelompok Abu Lahab, dan yang paling parah adalah kelompok Abu Jahal. Abu Jahal ini tidak senang dia. Yang paling tidak senang lagi namanya kelompok Khawarij. Khawarij ini munculnya ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Jadi ada kelompok yang tidak senang dengan Muawiyah, tidak senang pula dengan Ali bin Abi Thalib. Padahal pemimpin hanya 2 itu aja. Keluar dari yang 2 itu. Karena dia keluar, itu namanya Khawarij. Apa ciri-ciri orang Khawarij ini? Ciri-ciri orang Khawarij ini sangat literleks, sangat harfiah.
Jadi kalau orang mengadakan peringatan maulid, dia tanya itu, sholat subuh berapa rakaat katanya. Dia tanya sama kita, oh 2 rakaat. Boleh nggak ditambah 1 menjadi 3 rakaat? Oh nggak boleh. Seperti itulah peringatan maulid itu. Kan perayaan ada Idul Fitri, Idul Adha, kok ditambah dengan peringatan maulid? Itu namanya menambah-nambah Islam. Islam sudah sempurna katanya. Al-yauma akmaltu katanya. Begitu alasannya. Jadi jawablah kepada mereka, kalau sholat subuh ditambah 1 rakaat menjadi 3, itu namanya bid'ah sesat, bid'ah dolalah. Kenapa? Karena sholat subuh adalah merupakan ibadah mahdoh, ibadah yang memakai syarat rukun dan waktunya sudah ditetapkan. Itu namanya ibadah khusus. Sedangkan peringatan maulid ini bukan ibadah, tapi syiar atau hikmah. Sedangkan hikmah ini kita disuruh di mana-mana saja, tidak memakan waktu, tidak ditetapkan tempatnya, di mana-mana saja. Syiar, firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-30, "Waman yu'azzim sya'airallah." Hendaklah kamu masuk golongan orang yang mengagungkan syiar agama Allah. Apalagi di desa-desa ada makan, ada minum, orang yang tak pernah ke masjid datang itu pada hari peringatan maulid. Disitulah syiar itu dimasukkan, dakwah. Jadi peringatan maulid ini adalah merupakan syiar berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 30. Wa man yu'azzim sya'airallah. Jadilah kamu orang-orang yang mengagungkan syiar agama Allah. Jadi dia bukan ibadah, tapi syiar dan hikmah. Walaupun dia bukan ibadah, tapi mengandung nilai-nilai ibadah. Kenapa? Karena pada peringatan maulid pada umumnya, pertama oleh protokol dibacakan pujian kepada Allah, alhamdulillah, kemudian salawat. Nah, bacakan alhamdulillah, bacakan salawat. Kemudian yang kedua diiringi dengan pembacaan Al-Quran serta sari tilawahnya. Nah, bacakan Al-Quran. Yang ketiga, sambutan ketua masjid atau ketua RT, RW, bahkan kalau tingkat nasional dari Presiden Republik Indonesia, yang penceramahnya kadang-kadang orang dari luar negeri kalau tingkat Masjid Istiqlal. Tapi kalau tingkat masjid kita, ya RT, RW lah memberi kata sambutan ketua masjid. Nah, itu semuanya mengandung nilai ibadah selagi niatnya adalah li'ila kalimatillah, selagi niatnya untuk mengagungkan agama Allah. Nah, itu yang sangat penting sekali. Nah, dari orang Khawarij ada 10 alasan mengapa mereka tidak mau merayakan peringatan maulid. Pertama katanya, ila ado jaminan pahalonyo. Jadi pahalanya tidak ada jaminan, dijamin dapat pahala dari peringatan maulid, enggak ada katanya. Dia lupa di situ ada yang dijamin, karena ada baca hamdalah, ada baca Quran, ada baca selawat. Kalau baca selawat, man shalla ala hina
yusabbiha asran wa hina yumsiya asran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang mau berselawat kepadaku 10 pagi 10 kali sore, pastilah mendapatkan pahala, mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Itu yang ada jaminannya. Yang kedua, mereka menolak ihtifal atau peringatan Maulid karena tidak ada hal yang mendesak katanya. Hal yang sangat diperlukan, yang paling mendesak, urgen. Apa urgennya? Hal yang paling mendesak. Hal yang paling mendesak di situ adalah perbaikan akhlak, budi pekerti, mengingatkan. Anta mudzakir, kamu adalah orang yang memberikan peringatan. Jadi diingatkan kembali tentang akhlak Rasulullah yang sangat baik. Bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak anaknya, keluarganya. Misalnya Fatimah datang kepada ayahnya, "Ayah, aku takut sekali lah dengan neraka. Tolong jamin aku untuk tidak masuk neraka." Kata Rasulullah, "Aku tidak bisa menjamin. Yang menjamin itu adalah dirimu sendiri." Macam mana itu ayah? Kalau kamu takut terhadap neraka, bisa menjamin dirimu sendiri. Contohlah seorang wanita di ujung jalan sana namanya Muti'ah. Contoh Muti'ah itu. Pergilah Fatimah mencontoh. Nah, dia ingin masuk ke dalam rumah. Jangan masuk dulu, kata Muti'ah. Kamu tamuku yang istimewa, anak Rasulullah. Tapi tunggu, jangan masuk dulu ke rumahku. Kenapa? Ini engkau bawa anaknya ini laki-laki. Iya, siapa namanya? Hasan. Bawa lagi Husain dalam gendongan. Yang di tangan kirinya membimbing pula si Husain, Hasan dan Husain. Nah, jangan masuk wahai Fatimah. Kenapa dilarang masuk? Suamiku berpesan, selagi dia pergi berdagang atau pergi berjihad, tidak boleh laki-laki lain masuk ke dalam rumahku. Ini laki-laki kan Hasan Husain? Iya. Tidak boleh. Kita ngobrol di luar saja. Dalam pikiran kita terlalu betul lah, masa anak kecil umur 4 tahun, umur 2 tahun kena dia laki-laki, tidak boleh. Tapi ada rahasia di belakang itu. Kenapa? Karena akan banyak orang-orang di belakang itu nanti dia membawa laki-laki masuk ke rumahnya tanpa diizinkan oleh suaminya. Kejadian di satu tempat, saya pindah dulu satu tempat. Ada istrinya itu buka salon khusus untuk perempuan. Nah, dia bekerja satu perusahaan, jam 10 dia pulang. Tapi bukan pulang kerja, ada sesuatu yang mau dijemput. Ketika dia pulang, ketemulah dengan laki-laki masuk ke salon itu lewat pintu belakang. Tertangkap sama dia. Kok kamu masuk pintu belakang? Kau marahi dia, katanya kepada istrinya. Kalau begitu kalian ini sekongkol, katanya. Sudah tidak beres. Kenapa kau biarkan laki-laki masuk sedangkan aku tidak mengizinkan, aku tidak ada di rumah? Dia tanya sama laki-laki itu, kenapa? Ya, sekali-sekali kan aku berteman dengan dia. Walaupun temanmu, tidak boleh kalau aku tak mengizinkan. Banyaklah kata-katanya, terjadi ketegangan antara 3 orang itu, istrinya, suaminya, dan tamu yang datang masuk dari pintu belakang. Lalu katanya, kamu laki-laki enggak? Katanya kepada laki-laki yang masuk ke salon itu. Iyalah. Coba panggil itu tetangga itu, bawa dia ke sini.
Dia menjadi saksi di antara kita. Dipanggilnya, nah kamu saksi ya, kamu saksi ya, mulai hari ini aku ceraikan istriku, katanya. Kau bukan istriku lagi, engkau bukan seperti yang dulu lagi. Kenapa? Engkau telah mengizinkan masuk orang-orang yang tidak kuizinkan. Nah, rupanya efeknya itu. Jadi peristiwa sindiran saja, pelajaran awal tentang Muti'ah itu tadi. Pesan suaminya, tak boleh laki-laki lain masuk ke rumahnya tanpa izin suaminya. Nah, itu kan Muti'ah zaman dulu. Kalau Muti'ah zaman sekarang apa katanya? Masuk-masuklah. Dek udah sedang tidak di rumah. Masyaallah. Luar biasa. Ini akhlak yang harus dipelihara. Bagaimana akhlak terhadap suami, terhadap istri, bertetangga. Ada masuk rumah dia di depan, ini masa masuk dari belakang. Mentang-mentang temannya sendiri, nggak boleh, karena temannya sudah bersuami. Akhirnya berpisah dengan nyanyinya, berpisah bukannya wacarai. Tapi berpisah benaran mereka, cerai benaran. Saya diundangnya ke kantor tempat dia bekerja untuk mengajarkan bahasa Arab. Ustadz, katanya, kami beserta direktur perusahaan ini mau minta belajar bahasa Arab dari segi dasar-dasarnya. Boleh? Oh, boleh. Tapi yang kaitannya dengan sholat, oh boleh ya. Nah, kalau kita sholat itu bagaimana? Mulai dari rukun sholat. Rukun sholat pertama adalah niat. Niat. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Kalau bahasa Arabnya, usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Usalli itu dalam bahasa Arab itu namanya fi'il madhi, fi'il mudhari'. Usalli, itu artinya aku. Salli, salat. Usalli, sengaja aku salat. Padahal bisa ucapannya sallaitu, aku salat. Tapi dipakai fi'il mudhari' di situ, usalli, sengaja aku mendirikan salat. Itu lafadznya di mulut, niatnya di dalam hati. Tapi kalau kita sudah fasih, tak perlu lagi mengucapkan usalli, boleh, tapi niatnya jangan lupa. Lalu usallinya itu apa? Kok diucapkan juga? Ya paling-paling siapa yang lupa untuk menguatkan niat, supaya niatnya kuat, dibantu dengan lafaz. Boleh. Kalau sudah kuat niatnya, nggak perlu lafaz lagi, ya nggak apa-apa. Tergantung dari kitanya merasa kuat atau tidak. Nah, kalau tidak merasa kuat, tidak sempurna rasanya. Kalau tidak dilafazkan, boleh diungkapkan. Apalagi ada kaidah fikih namanya bahwa kalau kita merasa sesuatu yang kita laksanakan itu tidak sempurna dengan adanya yang hal kecil, lafaz niat tadi itu halnya kecil, tapi tidak sempurna rasanya, maka dia menjadi wajib bagi kita. Nah, mengerjakan sesuatu yang kecil tapi tak sempurna yang besar kalau tanpa yang kecil itu, maka yang kecil itu hukumnya menjadi wajib. Sama dengan kita naik mobil itu kan besar, ada minyak segala macam, tapi ada tempat anginnya, pintinnya itu kalau bocor, tidak bagus, bannya nanti kempes, kita nggak bisa berangkat. Walaupun kecil, tapi berpengaruh terhadap yang besar. Nah, kalau begitu,
hukumnya juga menjadi wajib. Kaidahnya berbunyi ma lam yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Segala sesuatu yang kecil rasanya kalau kita tidak laksanakan, yang besar-besar yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengan dia, maka hukumnya menjadi wajib. Ma lam yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Gitu.